Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek akhir pemrograman web. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tia Syafni dengan NIM akhir 2015. Saya Aden Alexandria Saiful Perdana dengan NIM 2424 10 10 2033. Saya Triwala Suti dengan NIM akhir 2091. Baik, di sini aplikasi kami atau website kami itu adalah Hublood, yaitu sistem informasi donor darah berbasis web. Jadi, latar belakang dari pembuatan aplikasi kami itu adalah layanan sistem donor darah yang ada di Jember ini masih belum terdigitalisasi, jadi menimbulkan banyak sekali inkonsistensi data yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian data dengan aslinya, bahkan dapat menimbulkan data yang tidak relevan seperti itu. Kemudian pada pendonor sendiri, pendonor itu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan jadwalnya dengan rumah sakit karena mereka tidak mengetahui jadwal donor secara real time. Kemudian pada penerima sendiri itu mengalami keterlambatan pemenuhan permohonan darah, jadi proses administrasinya yang berlapis serta ketidakpastian mengenai ketersediaan pendonor yang sesuai dengan golongan darah yang mereka cari. Diharapkan dengan Hublood ini dapat menjadi jembatan antara pendonor dengan penerima yang dapat mempermudah serta mengefisiensi proses donor darah ini. Tujuan dari proyek ini itu merancang dan mengimplementasikan Whole sebuah sistem informasi donor darah berbasis web yang mampu mengintegrasikan data pendonor dan permohonan secara real time, kemudian juga dapat membantu pendonor dalam memperoleh informasi jadwal, kebutuhan darah sesuai golongan darahnya, dan juga riwayat dari donor pribadinya. Kemudian dapat memfasilitasi penerima darah dalam membuat permohonan dan memantau status permohonan yang mereka ajukan. Kemudian juga dapat mempermudah admin rumah sakit dalam mengelola data donor, menyetujui kesediaan donor, dan juga mereka dapat melihat statistik hasil dari donor. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam layanan donor di Kabupaten Jember. Batasan permasalahan atau batasan dari website kami itu masih ruang lingkupnya itu masih dalam wilayah Jember dengan beberapa rumah sakit yang memiliki unit transfusi darah. Kemudian batasan-batasan fitur kami salah satunya adalah aplikasi ini itu tidak mencakup integrasi dengan sistem nasional PMI dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bab 2 pada dasar teori mengenai teori-teori yang kita gunakan untuk membuat sistem informasi Hublood sendiri. Yang pertama adalah sistem informasi berbasis web, yang mana ini sistem yang bisa diakses melalui browser tanpa menggunakan instalasi. Yang selanjutnya adalah model arsitektur client server, di mana model sistem di mana klien mengirimkan permintaan dan server memproses serta menyimpan data. Selanjutnya di sini Selanjutnya adalah database relasional, di mana sistem basis data yang berbentuk tabel yang digunakan untuk mengorganisasikan data. Selanjutnya di sini landasan teknologi backend, di mana yang pertama adalah bahasa pemrograman PHP, di mana bahasa pemrograman PHP ini merupakan yang digunakan server side, yang digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis interaktif. Pada Hublood sendiri ini seperti digunakan pada penerapan tampilan dan lain-lain. Selanjutnya adalah konsep framework. Konsep framework sendiri ialah kerangka kerja yang pengembangan perangkat lunak yang menyediakan kumpulan pustaka, struktur, serta aturan baku untuk membantu pengembang bangun aplikasi secara lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya adalah framework Laravel dan konsep MVC, di mana kita menggunakan beberapa model framework. Ya, pada saat ini kita menggunakan model, view, dan controller. Selanjutnya, konsep inti Laravel yang diimplementasikan, kita menggunakan routing dan controller. Routing dalam Laravel ini merupakan mekanisme untuk menghubungkan permintaan URL yang dikirimkan oleh klien dengan fungsi tertentu dalam controller. Sedangkan controller ini bertugas untuk menerima data dari request, melakukan validasi. Selanjutnya ada model Alchemy ORM, di mana yang merupakan fitur Laravel juga, dan pendekatan PBO untuk berinteraksi dengan database. Selanjutnya ada Bed Templating Engine, ini merupakan tampilan sistem templating engine pada Laravel untuk membangun tampilan antarmuka secara dinamis dan memisahkan antara kode logika dan kode tampilan. Selanjutnya adalah landasan teknologi atau front end, di mana kita menggunakan HTML dan CSS. HTML merupakan standar utama untuk membangun struktur halaman web, sedangkan CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan visual. Selanjutnya adalah JavaScript dan library JavaScript. JavaScript ini berperan sebagai bahasa pemrograman dari sisi klien untuk menambah interaktivitas pada halaman web. Dan beberapa library pada JavaScript yang kita gunakan seperti CarJS yang digunakan untuk membuat grafik. Selanjutnya adalah kita menggunakan Tailwind, di mana Tailwind ini merupakan framework JS berbasis utility first yang menyediakan sekumpulan kelas siap pakai untuk mengatur jarak, warna, tipografi, dan layout tanpa harus menuliskan deklarasi JS. Yang selanjutnya ada konsepnya Rude, create, read, update, dan delete, kumpulan operasi dasar yang digunakan pengelolaan data pada sistem. Yang selanjutnya adalah keamanan website dasar, di mana kita menggunakan beberapa. Yang pertama yakni validasi input yang digunakan ini untuk memastikan apakah data
sesuai format atau tidak. Yang kedua adalah SQL injection prevention. Untuk mencegah SQL injection, Hublut ini memanfaatkan ORM milik Laravel dan prepare statement. Selanjutnya adalah autentikasi dan otorisasi, di mana ini banyak pengguna yang dengan kredensial benar yang bisa masuk ke sistem. Sementara otorisasi ini untuk mengatur hak akses setiap peran dan perlindungan CSRF, dan yang terakhir adalah penggunaan HTTPS. Selanjutnya, Pada bab 3, pada rancangan aplikasi ini, aplikasi website kami itu memiliki 3 role, yaitu admin, pendonor, dan juga penerima. Dari admin sendiri itu dapat melakukan CRUD pada data pendonor dan penerima. Selanjutnya, admin dapat mengakses laporan dan statistik, kemudian admin dapat menyetujui kesediaan donor dari penerima, dari pendonor yang diajukan oleh penerima. Kemudian pada si penerima itu dapat membuat permohonan darah, kemudian dapat melihat status dari permohonan yang sudah dia buat. Kemudian pada penerima itu pada pendonor itu dapat mengkonfirmasi kesediaan donor dari permohonan darah yang sudah diajukan oleh penerima. Kemudian pada pendonor juga dapat melihat riwayat donor dan juga dapat melakukan edit pada profil. Kemudian perancangan input dan output. Input yang dibutuhkan dalam website ini itu yang pertama ada registrasi berupa identitas dari pengguna. Jadi pengguna itu menginputkan beberapa hal yang ada pada form, kemudian outputnya itu akan menghasilkan akun baru yang dimiliki oleh pengguna. Yaitu registrasi ini itu berlaku pada penerima dan juga pendonor. Login ini juga inputnya itu berupa alamat email dan kata sandi. Ini digunakan untuk login pada dashboard sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian melengkapi data diri, di sini penerima dan juga pendonor menginputkan nama lengkap, usia, alamat, dan golongan darah untuk dapat mengisi profil mereka yang nantinya juga akan dapat diedit. Kemudian ada tambah akun pendonor dan penerima oleh admin, ini dilakukan oleh admin, outputnya itu akun baru dari penerima dan juga pendonor, edit akun dan akun pendonor dan penerima oleh admin juga outputnya akan menghasilkan data terbaru dari akun pendonor dan juga penerima. Kemudian permohonan darah, ini inputnya berupa golongan darah yang dibutuhkan, lokasi rumah sakit penerima, dan juga keterangan yang sifatnya opsional itu dapat menghasilkan atau outputnya nanti adalah permohonan darah oleh penerima. Kemudian konfirmasi kesediaan donor, inputnya itu berupa lokasi donor, tanggal donor, dan waktu donor. Kemudian ini juga outputnya akan berupa kesediaan donor dari pendonor. Kemudian struktur data, database yang kami gunakan atau tabel-tabel yang berada pada database kami itu ada tabel users, ada tabel hospitals, ada tabel donors, ada tabel donor historis, ada tabel blood request, ada tabel permohonan darah, ada tabel konfirmasi donor, ada tabel schedule, dan juga tabel session. Kemudian alur pada aplikasi kami, alur penggunaan. Yang pertama itu penerima membuat permohonan darah dengan menginputkan hal-hal yang sudah ditentukan. Kemudian penerima ini juga dapat melihat informasi atau status dari permohonan darahnya. Kemudian permohonan darah sesuai dengan golongan darah dari pendonor itu akan muncul pada dashboard si pendonor. Pendonor dapat melakukan kesediaan donor dengan mengkonfirmasi, menginputkan tanggal, waktu, dan juga mereka dapat menyetujui donor yang diminta oleh si penerima. Kemudian permohonan donor yang sudah disetujui oleh si pendonor itu akan muncul pada dashboard admin yang nantinya akan di-ACC oleh admin. Ketika permohonan donor itu sudah di-ACC atau disetujui oleh admin, maka akan secara otomatis mengirimkan file PDF berupa surat rujukan kepada pendonor yang dapat di-download, kemudian dapat dibawa pendonor untuk sebagai bukti atau sebagai surat izin melakukan kegiatan donor darah seperti itu. Untuk hal-hal lainnya itu admin dapat melakukan CRUD data penerima dan pendonor, admin dapat melihat data rumah sakit, admin dapat melihat statistik laporan global, penerima juga dapat melihat riwayat donor mereka, dan juga penerima dan pendonor itu dapat mengedit profil mereka. Selanjutnya, mungkin penjelasan pada bagian coding. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian codingannya. Di sini kami mempunyai beberapa file, yaitu yang pertama ini ada controller. Nah, di controller ini masih dibagi menjadi beberapa, yaitu ada admin, out, kemudian ada hospital controller, pendonor controller, dan juga penerima controller, seperti itu. Nah, di bagian controllernya si admin ini ada admin controller, hospital, laporan, dan juga user controller, seperti itu. Nah, untuk admin controller ini berarti berisikan tentang bagian adminnya, seperti itu. Kemudian di hospital controller ini untuk bagian tampilan logikanya nanti di bagian hospital, di bagian fitur hospital. Kemudian laporan controller ini untuk di bagian akhir yaitu statistik. Kemudian ada user controller, ini adalah dari kebanyakan adalah fitur utamanya dari si admin. Jadi bakalan di user controller ini ada CRUD user, kemudian ada juga CRUD user bagian penerima dan juga admin, seperti itu. Kemudian penerima dan juga pendonor, mohon maaf. Kemudian di out ini ada register dan juga autentikasi. Nah, di mana out ini berarti logikanya dari register dan juga bagian login, seperti itu. Kemudian hospital ini bagian untuk hospital untuk menampilkan
hospital apa saja yang bermitra dengan kami seperti itu. Kemudian ada pendonor controller. Ini adalah di bagian untuk logikanya dari role si pendonor. Kemudian ada penerima controller, logikanya dari si penerima, si bagian penerima seperti itu. Kemudian selanjutnya ada middleware, yang dimana middleware ini untuk membatasi dari role-role tersebut. Jadi ada penerima, kemudian ada admin, kemudian ada pendonor, itu bakalan dibatasi melalui middleware. Nah, di middleware ini ada role check, kemudian ada check profile seperti itu. Kemudian models, yang dimana models ini untuk entity-entity yang sebelumnya, tabel-tabel sebelumnya itu untuk mengetahui apakah dia tuh one to many atau many to many atau one to one. Jadi bakalan ada belongs to, kemudian ada has many seperti itu. Kemudian di database, yaitu di mana berisikan database kita, ada migration, yaitu berisikan dengan tabel-tabel yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan saya sebelumnya. Di sini bakalan ada tabel users, kemudian ada donor table, kemudian ada blood request, kemudian ada donor history dan juga lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada permohonan darah, konfirmasi donor seperti itu. Kemudian seedernya ini berisikan isi dari tabel-tabel tersebut. Nah, di sini ada admin seeder, yang dimana admin seeder ini berisikan akun-akun si admin yang harus otomatis kebuat. Jadi di sini ada bagian PMI, kemudian Subandi, kemudian Balung seperti itu. Kemudian desknya ini adalah hospital, yang dimana berisikan dengan rumah sakit yang bermitra dengan kita seperti itu. Kemudian pendonor ini untuk bagian testing, jadi kami membuat akun pendonor satu, kemudian juga penerimanya juga satu untuk bagian testing. Kemudian dari admin, hospital, pendonor dan penerima dimasukkan ke dalam database yang otomatis dibuat oleh Seeder. Kemudian ada resource. Nah, untuk resource ini di view-nya ini untuk menampilkan dari tampilan si admin, out, pendonor dan juga penerima. Untuk admin ini ada banyak sekali fiturnya. Yang pertama itu ada permohonan, kemudian penerima, yang dimaksud dengan penerima ini adalah CRUD penerima, kemudian pendonor, kemudian ada laporan atau konfirmasi atau mohon maaf atau statistik, kemudian ada konfirmasi dan juga untuk permohonan seperti itu. Kemudian ada hospital, yang dimana berisikan isi-isi dari hospital dari mitra yang bermitra dengan kita seperti itu. Kemudian ada dashboardnya pastinya seperti itu. Kemudian out ini ada bagian login dan juga register. Nah, setelah melakukan register itu bakalan diarahkan ke complete profile yang berisikan data diri yang sebenarnya seperti itu. Setelah mengisikan register, yang dimana register untuk login saja, nah kemudian diarahkan ke profile seperti itu. Kemudian di pendonor ini ada banyak juga fiturnya, ada dashboard, kemudian edit profile, kemudian ada permintaan, kemudian profile, kemudian riwayat dan surat rujukan. Di penerima ini ada dashboard, form permohonan bleed, kemudian layout, profile, kemudian status permohonan seperti itu. Kemudian untuk root-nya ini, nah di root ini untuk mengarahkan dari view agar tidak terjadi tabrakan. Jadi dari yang sudah di middleware, kemudian diarahkan ke view, kemudian diarahkan ke view masing-masing dari yang sesuai seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh kan saya untuk demo webnya. Baik, untuk demo website pertama sesuai alur itu adalah pada penerima. Jadi penerima dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini penerima dapat melakukan registrasi dengan menginputkan nama, email, dan juga mereka ini regis sebagai apa, pendonor atau penerima. Jika penerima, langsung pilih pilihan yang penerima, kemudian memasukkan password. Passwordnya di sini itu harus menggunakan simbol, huruf besar, huruf kecil, dan juga angka, yang jumlahnya itu ada 8 karakter. Ketika diklik daftar, maka akan langsung diarahkan ke lengkapi data diri. Di sini data dirinya dilengkapi lagi dengan memasukkan nama lengkap, usia, alamat, dan juga memilih golongan darahnya itu apa. Kemudian disimpan, maka dengan disimpan ketika sudah memenuhi, akun akan terbuat seperti itu. Mungkin bisa dicoba ke loginnya dulu. Nah, ini menggunakan yang sudah kita buat tadi, alamat email dan juga password yang sudah dibuat tadi. Ketika loginnya berhasil, akan mengarahkan ke dashboard pendonor seperti ke dashboard penerima. Selanjutnya penerima ini dapat membuat permohonan darah dengan menginputkan golongan darahnya apa, lokasi rumah sakit yang dipilih apa, dan juga keterangannya di sini bisa diisi opsional, bisa dikosongi, dan selanjutnya langsung dikirim permohonan. Selanjutnya untuk pendonor. Oke, selanjutnya untuk pendonor. Nah,
dari pendonor itu harus login terlebih dahulu pastinya. Nah, begitu login. Nah, di sini kan untuk yang saya loginkan barusan ini untuk golongan darahnya itu adalah O. Nah, jadi untuk barusan kan kita melakukan permintaan itu di bagian B ya. Nah, itu tidak akan muncul di permintaan darahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk dimunculkan itu harus sesuai dengan permintaannya. Nah, misalnya aku mau ngasih permintaan ini untuk golongan darah O. Nah, oke, kemudian eh nah, di sini bakalan muncul seperti itu. Jadi, munculnya itu ketika sesuai dengan golongan darah yang sesuai agar tidak terjadi tabrakan. Kemudian, di sini bakalan mengisikan untuk lokasi donornya itu ada di mana? Di Subandi. Nah, untuk mengisikannya itu nggak boleh kurang, kemudian harus di hari ini atau hari esok. Kemudian jamnya, jam bukanya, nah ini nggak bisa diisikan jam 7 gitu. Nah, itu harus jam 8 sesuai dengan dari jamnya. Oke, ketika disubmit, nah di riwayat donor, ini bakalan ada dan statusnya itu masih menunggu. Oke, mungkin dapat dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada role yang terakhir, yakni admin, di mana melakukan login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, kita dapat melihat beberapa fitur admin. Yang pertama yakni data pendonor. Pada data pendonor ini, kita dapat melakukan CRUD pada pendonor dan data penerima juga. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah data rumah sakit. Ini merupakan rumah sakit yang bermitra dengan kita. Selanjutnya adalah permintaan darah, di mana kita dapat menyetujui atau mereject, dan apabila menyetujui, akan dijawab nanti. Selanjutnya adalah laporan dan statistika, di mana terdapat beberapa laporan di mana terdapat beberapa tiga grafik. Yang pertama adalah grafik pertumbuhan. Ini untuk mengetahui berapa penggunanya. Yang kedua adalah grafik golongan darah per bulan. Ini merupakan grafik untuk mengetahui darah mana yang paling banyak dan darah mana yang paling sedikit. Dan untuk grafik yang terakhir, ini merupakan grafik untuk mengetahui rate keberhasilan status permohonan. Untuk grafik yang pertama dan kedua ini bersifat global dan yang ketiga bersifat private. Selanjutnya permintaan darah. Oke, Apa baik, untuk permintaan darah ini sudah di awalnya tuh kan menunggu ya. Kemudian saya melakukan ACC. Nah, ketika sudah melakukan ACC, di sini bakalan keubah semua. Jadi untuk yang ini barusan, oh, nah ini bakalan, nah disetujui. Kemudian untuk yang bagian si pendonor itu juga bakalan disetujui. Nah, untuk bagian pendonor ini bakalan setujuinya ini agak seru. Jadi bakalan bisa melakukan download PDF seperti itu. Nah, ketika udah melakukan download PDF, itu bakalan ada surat rujukan. Nah, di mana surat rujukannya ini ada data pendonor, kemudian ada juga informasi donor. Yang di mana informasi donor ini adalah dari lokasi donornya, kemudian tanggal donor dan juga waktu donornya seperti itu. Nah, sedikit untuk pendonornya ini ada fitur dashboard. Kemudian dashboard ini bakalan juga berisikan permintaan yang disetujui, kemudian ada permintaan donor, kemudian ada riwayat donor, dan juga eh, profile, yang dimana profile ini bisa CRUD. Kemudian untuk yang sebelumnya yaitu si pemohon ini bakalan atau peminta ini bakalan ada dashboard. Kemudian dashboard ini eh, di dashboard ini bakalan ada sedang diproses dan juga yang sudah terkabul. Kemudian ada buat permohonan donor. Kemudian ada status permohonan dan juga profile. Yang pasti profile ini bisa melakukan edit data. Nah, untuk tampilan edit datanya itu seperti ini. Bisa nama lengkap, usia, golongan darah, dan juga alamat seperti itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk metode pengujian yang kami lakukan itu adalah metode black box atau menguji apakah sistem ini sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Jadi berdasarkan hasil analisis dan juga kesimpulan, aplikasi Hublet ini berhasil memenuhi kebutuhan sistem donor darah yang lebih terstruktur, efisien, dan juga transparan. Sistem ini memudahkan baik itu dari admin, pendonor, maupun penerima, sehingga dapat menjadi jembatan yang dapat meningkatkan efisiensi antara pendonor, penerima, dan juga admin dalam melakukan kegiatan donor darah. Namun, sistem ini juga masih banyak yang perlu dikembangkan. Untuk saran ke depannya, mungkin pengembangannya dapat dilakukan di notifikasi, dapat dilakukan secara real time, kemudian juga bisa integrasi dengan database yang lebih besar lagi untuk mempermudah proses donor darah, kemudian juga mungkin terdapat fitur tracking atau fitur tracking yang apakah darah ini sudah sampai ke si yang membuat permohonan atau belum, seperti itu. Kemudian mungkin juga aplikasi ini ke depannya bisa diperluas lagi cakupannya yaitu di luar Jember agar juga dapat mempermudah proses donor darah di daerah lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat
kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.